sahabat kecil, apa kabarnya nih? Pasti luar biasa kan? Kalian pasti ingat aku Ovi kan? Minggu ini aku akan iringi Yadra. Shalom sahabat kecil, namaku Yadra. Minggu ini aku akan pimpin pujian. Yuk kita bangkit berdiri, kita angkat pujian dari Selamat Pagi Tuhan. Yuk Ovi. Yuk sahabat kecil. Selamat pagi Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan kami harap, kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sahabat kecil, sebelum kita lanjutkan pujiannya, kita mau berdoa dulu. Silakan Kania. Mari adik-adik, sahabat kecil, kita akan mengucap syukur pada Tuhan. Kita satu di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini bersama-sama dengan sahabat kecil. Kami boleh berjumpa dan bersuka cita melalui online. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan Yesus selalu menjaga, melindungi dan memelihara dalam hidup kami setiap hari. Selama 1 minggu ini ya Tuhan, Kau sudah berikan kami kesehatan, kedamaian, dan damai sejahtera dalam hidup kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Kania. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita angkat pujian lagi yuk. Aku punya lagu baru loh. Yuk kita belajar. Judulnya, Ku Mau Mendengar Firman Tuhan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Salam sahabat kecil yang dikasihi oleh Tuhan. Salam jumpa dalam acara ibadah online saat ini bersama dengan sahabat kecil. Kita akan mempersiapkan Alkitab kita. Kita akan buka Alkitab kita, yaitu dari Lukas 9 ayat 46 sampai dengan 48. Lukas 9 ayat 46 sampai dengan 48. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan doa dulu. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena pagi hari ini kami boleh bersyukur dan berterima kasih. Saat ini kami boleh rindu akan disapa oleh firman-Mu. Ya Tuhan, berkati hamba-Mu ini sehingga kami boleh memaknai firman-Mu ini dengan penuh sukacita, khususnya untuk sahabat kecil semua. Kami sambut firman-Mu ya Tuhan dengan penuh sukacita. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Lukas 9 ayat 46 sampai 48 kakak akan bacakan untuk kita semua. Beri judul, Siapa yang terbesar di antara para murid. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena
Karena itu, ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya, dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak ini di dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, ialah yang terbesar." Adik-adik, sahabat kecil yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi untuk kita semua. Semoga kita ada dalam sukacita pada pagi ini. Kakak mau bertanya kepada sahabat kecil semua, apakah di sekolah kalian pernah melihat murid-murid bertengkar? Atau mungkin kalian sendiri, sahabat kecil, adik-adik sahabat kecil, pernah bertengkar? Ada ya? Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, suatu ketika murid-murid Tuhan Yesus juga bertengkar. Kenapa bertengkar? Karena mereka masing-masing merasa bahwa dirinya paling hebat di antara yang lain. Saat mereka bertengkar, suara ributnya sampai ke telinga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun akhirnya menjadi tahu pertengkaran mereka. Tadi kita sudah baca ya di dalam Alkitab. Kemudian ia mengambil seorang anak kecil untuk mendidik para murid. Kata Tuhan Yesus kepada para murid. Tadi kita sudah baca di dalam Alkitab, "Murid-muridku, lihatlah anak ini. Dia adalah hanya seorang anak kecil, tetapi bagiku dia adalah besar. Oleh karena itu, siapa yang menganggap diri paling terkecil, dialah yang paling terbesar." Tuhan Yesus hendak menjelaskan bahwa istilah yang terkecil merupakan suatu sikap yang rendah hati. Mereka yang memiliki sikap rendah hati justru bagi Tuhan Yesus akan menjadi terhebat, akan menjadi yang terbesar di antara yang lain. Nah, adik-adik, sahabat kecil yang Tuhan Allah kasihi, murid-murid Tuhan Yesus akhirnya merasa bersalah. Kenapa merasa bersalah? Karena telah menganggap masing-masing dirinya sebagai yang paling terbesar. Mereka seharusnya rendah hati dan tidak menyombongkan dirinya. Sahabat kecil yang dikasihi oleh Tuhan, suatu ketika seorang anak yang bernama Boy merasa kesal karena nilai ujiannya di bawah nilai teman sebangkunya yang bernama Melody saat itu. Boy tidak terima dengan nilai ujiannya saat itu, dan ia berjanji nanti dia akan mengejar nilai tersebut. Sampai di rumah, Boy langsung belajar, dan terus belajar. Dia pokoknya harus menjadi yang terbesar nanti, harus menjadi yang terhebat nanti di sekolahnya. Suatu ketika ujian pun dilaksanakan saat itu di sekolah. Dan Boy karena rajin belajar, karena ingin yang terhebat, dia bisa menjawab semua pertanyaan yang diberikan di sekolah. Nah, adik-adik, ujian pun sudah selesai dan tinggal menunggu hasilnya. Seminggu kemudian, adik-adik, Boy nilai ujiannya dan teman-temannya Boy juga keluar. Dan betul, saat itu nilai ujian Boy
yang terhebat, yang tertinggi saat itu di kelasnya. Dia merasa bangga, dia merasa hebat, dan dia merasa sombong adik-adik. Suatu ketika, Boy lewat dekat teman-temannya. Dan teman sebangkunya Meldi memberikan semangat, memberikan selamat kepada Boy. Boy, selamat kamu nilai tertinggi saat ini di sekolah, di kelas kita. Dalam hati Boy saat itu adik-adik, apa yang dia rasakan? Kok si Meldi tidak marah ya nilai aku yang tertinggi? Dia malah senang aku nilainya tertinggi di kelas. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada ungkapan mengatakan bahwa menjadi hebat tidak perlu dengan mengalahkan orang lain. Melalui kisah Boy saat ini, kita mengetahui bahwa sifat Boy adalah sangat penuh ambisi. Ia ingin sekali mengalahkan teman-temannya, bahkan teman sebangkunya. Ia ingin merasa paling hebat di antara para temannya. Ketika Boy belajar dengan giat, sebenarnya adik-adik tidak salah. Kalau kita mau belajar dengan giat, dengan nilai ujian yang tinggi, tidak ada salah. Justru itu harus ya. Tetapi tujuan Boy itu salah. Salah kenapa? Karena untuk mengalahkan, untuk menyombongkan dirinya kepada teman-temannya. Mungkin di antara teman-teman adik-adik ada yang pernah berada di posisi Boy, atau bahkan kita ada yang pernah berada di posisi Boy. Kita merasa harus lebih pintar dari teman-teman kita, harus merasa lebih hebat dari yang lain. Ketika teman kita lebih berhasil, malah kita sedih seperti Boy, tidak merasa turut senang seperti teman sebangkunya tadi. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sahabat kecil, Meldi merupakan contoh anak yang baik. Dia mau menerima dan mengakui kehebatan temannya, yaitu tadi si Boy. Meskipun di ujian yang kedua nilainya di bawah Boy, Meldi sama sekali tidak marah. Meldi sama sekali tidak kecil hati, tetapi Meldi sangat senang karena temannya nilainya tertinggi. Dia tidak merasa kesal, dia tidak merasa sedih, tetapi justru dia merasa senang. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sahabat kecil yang ada dalam sukacita, kita bisa hebat tanpa harus mengalahkan orang lain. Menjadi hebat tidak perlu dengan mengatakan kepada orang lain bahwa dia tidak hebat. Kita semua hebat ya adik-adik. Kita semua kalau mau belajar, kalau mau giat belajar, kita harus belajar dengan baik. Tanpa kita harus merasa sombong kalau kita nilai ujiannya lebih tinggi dari teman-teman kita. Justru kita harus selalu merendahkan diri, rendah hati, harus merendah hati terhadap teman-teman kita semua. Hari ini kita boleh belajar untuk menjadi rendah hati kepada semua orang. Tidak boleh menyombongkan diri kita ya adik-adik. Kita harus sama-sama mengakui bahwa kita dan teman-teman kita semua bisa menjadi hebat. Seperti kisah murid-murid Tuhan Yesus yang sudah kita baca dalam Alkitab pada hari ini. Tuhan Yesus menegur mereka ketika menginginkan
menjadi paling terhebat. Murid-muridnya haruslah justru merasa paling kecil atau rendah hati. Ada yang mungkin mempunyai salah pengertian tentang istilah rendah hati. Arti sifat rendah hati bukan berarti kita merasa rendahan atau tidak bisa apa-apa. Rendah hati adalah ketika kita tidak angkuh, ketika kita tidak sombong, dan paling segalanya di antara teman-teman kita. Maka dari itu, marilah kita rendah hati. Rendah hati kepada semua orang. Demikian adik-adik, sahabat kecil, cerita dari kakak. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sahabat kecil, kakak akan kasih tugas untuk kalian semua. Nanti dijawab dengan jujur ya. Nah, nanti kirim, kalau sudah dikerjakan, kirim ke media sosial kalian. Jangan lupa tag sahabat kecil ya. Terima kasih. Terima kasih Kania atas ceritanya. Semoga kita menjadi anak yang rendah hati. Nah, sahabat kecil, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Briana. Silakan. Dengar suara Tuhan memanggil namamu, sengitkan telinga, dengarlah suaranya. Sangkakala telah berbunyi, tanda Tuhan kan datang, bersiaplah sambut kedatangannya. Dengar suara Tuhan memanggil namamu, sengitkan telinga, dengarlah suaranya. Sangkakala telah berbunyi, tanda Tuhan kan datang, bersiaplah sambut kedatangannya. Bangkitlah gerejanya, beritakan kerjaannya, tuailah jiwa-jiwa bagi Yesus. Bangkitlah gerejanya, sambut kedatangannya, mahkota telah tersedia bagimu. Dengar suara Tuhan memanggil namamu, sengitkan telinga, dengarlah suaranya. Sangkakala telah berbunyi, tanda Tuhan kan datang, bersiaplah sambut kedatangannya. Bangkitlah gerejanya,
Terima kasih atas pujiannya, Briana. Nah, sahabat kecil, sebelum kita berpisah, kita angkat pujian lagi yuk. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Mari sahabat kecil, kita naikkan sapaan kita pada Tuhan. Mari berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang kudus, terima kasih Tuhan, Allah sumber kehidupan bagi kami. Saat ini kembali Tuhan kami menghadap-Mu. Bapa dalam surga, terima kasih atas pengajaran yang sudah diberikan kepada kami pada hari ini, hingga kami boleh menyambut-Mu dengan penuh segala kerendahan hati kami. Dan kami sebagai murid-murid-Mu tidak saling menyombongkan diri, tetapi kami boleh merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih ya Yesus, kami sudah berjumpa melalui secara online. Kami bersyukur Tuhan Yesus di masa pandemi ini, Tuhan Yesus selalu menjaga, memberkati kehidupan kami, sehingga kami boleh diberikan terus semangat yang luar biasa yang berasal dari tangan-Mu ya Tuhan Yesus, sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami dengan penuh sukacita. Walaupun di masa pandemi ini kami hanya boleh di rumah saja, tetapi kami boleh berkarya. Walaupun kami secara anak-anak kecil boleh melakukan ibadah di rumah saja, sekolah dari rumah saja, tetapi kami boleh terus bersukacita. Kami percaya Tuhan Yesus akan memberikan itu semua kepada kami. Saat ini Tuhan kami berdoa, mungkin ada sahabat-sahabat kecil yang ada dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan Yesus boleh diberikan kesembuhan. Lawatlah mereka ya Tuhan satu persatu. Apa yang mereka minum, obat-obatan saat ini ya Tuhan, itu adalah menjadi sarana kesembuhan yang berasal dari tangan Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk papa mama mereka ya Tuhan, untuk sahabat-sahabat kecil, kiranya juga Engkau berkati dalam segala pekerjaannya, berikan kesehatan kepada kedua orang tua kami ini Bapa dalam surga. Bapa, inilah doa yang jauh daripada sempurna, yang kami bawa hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama itu juga ya Tuhan, kami ingin panjatkan doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian, Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Mari sahabat kecil, kita akan menerima berkat daripada Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya menyertai persekutuan sahabat kecil dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih sahabat kecil sudah beribadah bersama kami. Jangan lupa pesan ibu ya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jangan lupa juga ya untuk dikerjakan tugasnya dan dikirimkan ke sosial media sahabat kecil. Jangan lupa like, Komen, share, dan dan subscribe ya. Bye sahabat Terima kasih kecil. sahabat Tuhan Yesus kecil. memberkati. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.